Karena dia menyadari, ya, dia sadar kalau dirinya sakit. Tapi ada orang yang dia ini sakit, bahkan sakitnya parah, tapi dia tidak menyadari dirinya itu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas di antara dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan adalah seseorang akan terhalangi dari ilmu, akan diharamkan atau terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Apabila terhalangi dari ilmu, maka dia juga akan terhalangi dari mengamalkan ilmu. Dan di antara dampak yang ditimbulkan oleh kemaksiatan, akan terhalangi dari rizki, akan sulit memperoleh rizki. Kemudian dia akan mendapati hatinya kesedihan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akan dia dapati kesedihan antara dirinya dengan manusia. Dan semua ini adalah dampak dari kemaksiatan. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah yang keenam. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Ya, dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Yuhissu biha kama yuhissu bidzulmatil lail al-bahim idza lahamma. Dia akan merasakan dengan kegelapan tersebut sebagaimana dia akan merasakan kegelapan malam yang gelap apabila sudah gelap gulita. Ya. Bagaimana seseorang apabila pergi ke suatu tempat dalam kondisi gelap gulita, malam yang gelap gulita pekat, tidak ada cahaya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Karena begitu gelapnya ya malam yang apabila sudah gelap gulita yang tidak ada cahaya di dalamnya. Fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbihi kadzulmatil haysiyah li basarihi. Maka kegelapan maksiat menjadilah kegelapan maksiat berdampak pada hatinya. Ya, inilah dampak dari kemaksiatan. Seseorang yang melakukan kemaksiatan dan tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak pada hatinya sebagaimana kegelapan yang dirasakan oleh panca inderanya. Ya, sebagaimana kegelapan yang dirasakan oleh panca inderanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Neraka jahanam akan banyak dipenuhi oleh jin dan manusia.
mereka memiliki apa? Hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Dengan hati tersebut ternyata mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengambil pelajaran. Dan mereka memiliki walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki penglihatan, kedua mata. Tapi ternyata dengan penglihatan tersebut mereka tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga. Ya, tapi dengan telinga tersebut mereka tidak bisa mendengarkan. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan-hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih parah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi ternyata kaum muslimin azanallahu iyyakum, orang yang memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki hati, ternyata belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Bahkan terkadang ada orang yang tidak memiliki penglihatan, fisiknya ada yang kurang, tapi ternyata dia bisa berdiri di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak orang yang memiliki pendengaran, penglihatan, hati, tapi ternyata tidak pernah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maka inilah orang yang lalai, orang yang sakit. Hakikat orang yang sakit adalah bukan sakit fisiknya, tapi ternyata hakikat orang yang sakit adalah orang yang sakit hatinya. Orang yang sakit hatinya. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna ta'ata nurun wal ma'siyah dzulmah. Sesungguhnya ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan itu kegelapan. Ya, kemaksiatan itu kegelapan. Wa kullama qawiyat dzulmah izdadat hayratuhu. Dan setiap kali kegelapan itu semakin kuat, maka bertambahlah kebimbangannya. Ya, dia bingung, bimbang. Ya, ibarat seseorang lah yang berada di kegelapan, kemudian dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki lampu, mau kemana? Pergi. Ya, kalau dia berjalan takut ada hewan menginjak ular, takut karena nggak memiliki cahaya. Hatta yaqa'a fil bid'ah wad dhalalat wal umur muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, kesesatan, dan perkara-perkara yang membinasakan, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadari. Ya, dia tidak menyadari. Kita sepakat ya, bahwa kalau ada orang yang sakit fisiknya, sakit penglihatannya, dia terkena pisau, ada yang luka fisiknya, setiap orang pasti merasakan ini sakit atau demam, dia pasti akan pergi ke dokter untuk berobat karena dia menyadari ya, dia sadar kalau dirinya sakit. Tapi ada orang yang dia ini sakit, bahkan sakitnya parah, tapi dia tidak menyadari dirinya itu sakit. Yaitu ketika seseorang tertimpa penyakit hati. Ya, penyakit hati. Terjatuh ke dalam kebid'ahan. Bid'ah itu berbeda dengan maksiat. Dalam satu sisi, setiap kemaksiatan belum tentu bid'ah. Tapi setiap bid'ah itu pasti bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara bid'ah ini dalam hal-hal ibadah, dalam hal-hal atau dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia terjatuh.
Seseorang yang minum khamr tidak dikatakan dia berbuat bid'ah. Seseorang yang membunuh tidak dikatakan dia berbuat kebid'ahan. Karena ini ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa tapi dia tidak dikatakan berbuat bid'ah. Tapi seseorang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka ini dikatakan sebagai perbuatan bid'ah. Atau sebagian ulama mendefinisikan bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'atun yuqsadu bisuluki 'alaiha mubalaghatu fi ta'abbudi ila Allah azza wajalla, yaitu sebuah tata cara ritual di dalam agama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhtara'atun, yang dibuat-buat, yang tujuannya adalah untuk menandingi syariat, ya, tubahi syariah, untuk menandingi syariat, yang dimaksudkan dengan hal itu berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara bid'ah ini adalah perkara yang berbahaya, yang bisa merusak agama seseorang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan perintah kami, amalan tersebut dilakukan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia tidak menyadari kalau dia berada pada lembah penyimpangan, pada lembah kesesatan. Bahkan dia merasa dirinya benar. Inilah orang yang sakit, baik. Jadi orang yang sakit adalah ketika seseorang sakit tidak menyadari kalau dirinya sakit. Yaitu ketika seseorang sakit hatinya sakit. Dia tidak merasakan cahaya ilmu. Dia tidak bisa melihat kebenaran dengan hatinya. Maka ini adalah orang yang sakit. Kemudian dilanjutkan, ka'ama kharaja fi dzulmatil lail yamshi wahda, seperti orang yang buta, yang dia ini keluar di kegelapan malam, kemudian dia berjalan sendirian, tidak ada yang menemani, dia sudah buta dan berjalan di kegelapan malam sendirian, tidak ada yang menuntunnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin dia akan menginjak ular, akan ya terjatuh, karena nggak ada yang menuntun. Dia tidak memiliki penglihatan di kegelapan malam lagi. Ya ini ya pasti akan terjatuh, ya, atau semisalnya. Wa taqwa hadhihi dzulma hatta tadhharu fil ain, dan semakin gelaplah kegelapan ini sampai akhirnya tampak pada kedua matanya, pada penglihatannya. Kemudian semakin kuat sampai meninggi, sampai menjadi gelap wajahnya. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad, dan menjadilah gelap dirinya yang mana orang lain bisa melihatnya. Ini dampak dari perbuatan dosa ini sampai ya berdampak pada wajah seseorang. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas, walaupun ini ya, asar ini terputus dari ucapan Ibrahim bin Adham, ya, inna lil hasanati diya'an fil wajh, sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya pada wajah, wa nuran fil qalbi, dan cahaya pada hati, wasi'atan fil rizki, dan keluasan pada rizki, wa quwwatan fil badan, dan kekuatan pada anggota tubuh, fisik. Jadi dampak dari kebaikan, ketaatan ini
bisa meluaskan rizki, kemudian badannya, fisiknya kuat, walaupun mungkin orangnya kecil. Kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan pada hati-hati makhluknya. Orang itu suka dengan orang baik. Orang itu suka dengan orang yang baik. Orang yang taat. Orang pasti akan suka. Wa inna lil sayyiati sawadan wa inna lis sayyiati sawadan fil wajh, dan sesungguhnya keburukan itu ya berdampak hitam pada wajah, menyebabkan wajah ini hitam. Wa dzulmatan fil qalbi, dan kegelapan pada hati, hatinya menjadi gelap. Wa wahnan fil badan, dan kelemahan pada fisiknya lemah orang yang bermaksiat ini. Wa nuqsan fir rizki, dan kekurangan pada rizki ya. Wa naqsan fir rizki, dan kekurangan pada rizki, menyebabkan kekurangan pada rizkinya jadi kurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan melahirkan kebencian pada hati-hati makhluknya. Orang jadi gak suka ya. Dan sepakat orang itu akan suka dengan orang yang baik, walaupun mungkin dari satu sisi ada yang tidak disukai. Berbeda dengan orang yang buruk, orang yang jahat ya, tidak suka, orang nggak akan suka. Dan inilah dampak dari kemaksiatan. Orang yang bermaksiat, terjatuh ke dalam lembah penyimpangan ya, kesesatan, orang nggak akan suka ya, orang nggak akan suka.